Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendukung dan pencinta dakwah rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai landasan dari tausiah kita pada forum yang relatif terbatas ini, sejenak mari kita camkan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha ilallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah adalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka menegakkan salat, membayarkan zakat, dan dia tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui forum yang relatif terbatas ini, kita akan mencoba berbicara tentang imarah masjid, memakmurkan masjid. Masjid di samping tempat kita melaksanakan ibadah ritual, salat, berzikir, berdoa, juga mempunyai peranan dan fungsi yang sangat luar biasa sekali, sebagaimana yang sudah dipraktikkan oleh Rasulullah dan para sahabat di masanya, di mana masjid juga berfungsi sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan Islam. Masjid juga bisa dijadikan tempat menjalankan roda pemerintahan untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara, melakukan berbagai aktivitas sosial, menjalin hubungan silaturahmi, untuk bermusyawarah, bahkan mengatur strategi perang pun juga dilaksanakan di masjid. Para pemirsa sekalian, apalagi kita yang berada di ranah Minang sejak zaman lampau, kita begitu melihat betapa perannya masjid, musolah atau surau yang telah dipraktikkan oleh para pendahulu kita. Katakanlah di masa agresi Belanda kedua, ketika Belanda sudah menyerang kota Yogyakarta, kemudian Soekarno dan Muhammad Hatta ditawan, maka di Sumatera Barat didirikan pemerintah darurat Republik Indonesia dengan presidennya Mr. Safrudin. Banyak peristiwa suka duka dalam perjuangan untuk membela kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu rangkaian peristiwa itu terjadi di daerah Situjuh Batur, di mana para pemimpin, para pejuang kita yang berada di Sumatera Tengah ini, mereka berkumpul di sebuah surau di Lurah Kincir untuk membicarakan bagaimana strategi kita untuk menghadapi Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Dan arti penting sekali dalam upaya mempertahankan kemerdekaan, dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Lalu siapa sebenarnya yang akan bisa mengimarahkan, memakmurkan, meramaikan, membangun masjid itu? Dalam ayat tadi disebutkan, pertama adalah mereka yang amanah billah, hanya orang yang beriman kepada Allah. Dia mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beriman kepada Allah, insya Allah kita akan terbebas dari perbuatan maksiat, tidak akan melakukan perbuatan yang mungkar, karena kita merasa bahwa Allah selalu mendengar apa yang kita ucapkan. Allah selalu menyaksikan apa yang kita perbuat. Innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu mengawasi apapun yang kita kerjakan. Kemudian wal yaumil akhir, mereka yang percaya kepada hari akhir, bahwa dunia ini hanyalah sebagai jembatan untuk menuju ke akhirat, dan kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang abadi. Jangan kita sampai terlena. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu abqa. Kenapa kamu lebih terpengaruh oleh kesenangan hidup di dunia, sedangkan akhirat itu jauh lebih baik dan akhirat itu abadi? Kemudian mereka yang wa aqama shalah, mereka yang menegakkan salat. Kita melaksanakan salat sesuai dengan cara-cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Bagaimana Nabi mengajarkan kita salat? Antara lain ada 3 ciri-cirinya. Pertama, di awal waktu, kemudian berjemaah, lalu di masjid. Dan kalau ketiga ini dapat kita laksanakan, insya Allah semangat keberagamaan di sebuah daerah, di sebuah lingkungan masyarakat itu akan terlihat. Kemudian wa ata zakah, mereka yang membayarkan zakat.
adalah sama-sama perintah Allah. Jangan sampai dikapling-kapling. Orang sholat bisa, tapi ketika ada kewajiban berzakat, mereka enggan untuk menunaikannya. Wallazina yaknizuna zahab wal fiddah, sampai ke ujung ayat. Mereka yang menyimpan emas dan perak dan tidak mau mengeluarkan zakat, kata Allah, nanti kekayaannya itu akan dipanaskan di dalam neraka, lalu disetrikakan ke sekujur tubuhnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mau mengeluarkan zakat. Kemudian walam yakhsha illallah, mereka yang tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Begitu banyak tempat takut orang di atas dunia ini. Takut untuk menyampaikan kebenaran, takut akan tergeser dari posisinya, takut periuk nasinya akan terbalik. Sekarang takut lagi dengan corona, macam-macam. Nah, orang yang memakmurkan masjid itu tak ada tempat takut kecuali hanya kepada Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal mutadin. Mereka itulah orang-orang yang insya Allah akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hidayah, maka kelima sifat-sifat ini perlu kita miliki dan kita amalkan dalam keseharian kita. Fa'tabiru ya ulil absar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.